Oke, kembali lagi di channel YouTube saya, Ikan Hias Tercantik. Nah, teman-teman, sekarang saya akan mengajarkan cara tip mengawinkan ikan cupang agar tidak gagal bagi pemula. Nah, caranya gampang, teman-teman. Teman-teman sebenarnya harus memilih kualitas ikan cupang dahulu, seperti betinanya dan jantannya. Nah, di video ini saya akan menjelaskan cara bagaimana kita menernak ikan cupang supaya tidak gagal, teman-teman. Teman saya pernah menernak itu gagal terus, jadi tidak pernah berhasil, teman. Nah, jadi dia menyarankan saya, "Bang, tolong abang ajarkan kami cara membuat atau cara mengawinkan ikan cupang kami supaya berhasil. Kenapa sih saya selalu menernak ikan cupang dan hasilnya tidak maksimal? Hanya 30-an ekor anak saja. Biasa hanya dapat 20-an. Kok abang menernak bisa sampai ratusan? Bahkan satu lubukan bisa sampai 200-an ekor. Nah, bingung kan? Jadi sebelum saya mengajarkan cara mengawinkan ikan cupang, di sini saya akan memberikan tipnya dulu. Jadi ikan cupang itu termasuk ikan predator, teman-teman. Dia kanibal. Jadi dia tidak peduli, dia tetap akan memakan anaknya. Jikalau burayaknya ukuran kecil dan jantannya tidak segera diangkat pada penetasan dari telurnya burayak kecil itu, maka jantan ini akan memakan anaknya. Nah, disinilah kesalahan banyak orang yang menernak cupang itu. Pada satu lubukan hanya terdapat 20 ekoran, 50 ekoran, 30 ekoran. Anaknya dimakan oleh jantannya, teman-teman. Nah, di sini kesalahan yang amat fatal bagi pemula memelihara cupang. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara-cara mengawinkan yang benar, tidak salah, memilih indukan yang benar, dan pastinya berhasil, teman-teman. Nah, begini cara-cara untuk kita memelihara ikan cupang yang benar. Kita pilih indukannya seperti ini dulu, teman-teman. Nih, saya akan memilihkan indukannya yang benar nih, teman-teman. Nah, ini indukan saya ya, teman-teman ya. Ini betina semua nih. Nah, jadi kita memilih. Saya akan pilihkan indukan yang benar-benar cukup ada telurnya, ya, seperti ini. Ini teman-teman, ini indukan yang bisa terbilang amat bagus, ada telurnya. Nih, ada telurnya ya, perutnya gendut ya. Nah, ada telurnya tuh. Gimana bisa mengetahui ada telurnya? Lihat di bagian bawah perutnya. Perutnya itu ada kuning-kuning, teman-teman. Nah, itu ada menunjukkan bahwa ikan ini sudah siap untuk dikawinkan. Nah, jadi kita akan mengajarkannya gimana. Jadi begini, teman-teman. Setelah kita tahu indukan ini bagus dan banyak telurnya, kita akan memilih jantannya, teman-teman. Memilih jantannya seperti apa? Nah, kita milih jantannya itu seperti ini, teman-teman. Nih, ini jantanan yang siap kawin, teman-teman nih. Nah, di sini jenis ikan saya rata-rata multicolor ya. Ya, jenisnya multicolor, galaksi ya. Amat cantik, teman-teman. Nah, di sini kita milih jantannya yang ini. Yang ada buinya ya. Contoh ikan yang ada buinya itu contoh ikan yang siap kawin, teman-teman ya, seperti ini. Ini ikan siap kawin ya. Tuh buinya masih ada, teman-teman tuh. Ini contoh ikan yang siap kawin.
Jadi jangan salah paham teman-teman. Kalau ikan yang belum ada buih seperti ini, itu menunjukkan ikan belum siap kawin nih. Ini belum ada buih, ini belum siap kawin, dia masih jiwanya itu masih petarung. Kan ikan cupang ini atau petafish ini kan bertarung. Nah, jadi seperti ini. Ini contoh ikan yang siap kawin. Nah, caranya gimana nih kawinkinnya, Bang? Nah, ada yang banyak teman-teman saya. Jadi gini, kita siapkan satu tempat seperti ini, satu wadah. Ya, diameternya bisa 30 sampai 25 sentian lah. Ya, cukup lah itu bagi untuk ikan cupang untuk kita kawinin. Jadi, kita menggunakan air endapan. Nih teman-teman, air endapan saya yang semalam sudah saya endapin. Saya endapin 1 malam. Itu kurang lebih ini 24 jam ya. Saya endapin airnya. Ya, saya di sini menggunakan air sungai, teman-teman. Saya tidak menggunakan air hujan maupun air ledeng, karena air hujan itu tidak bagus. pH-nya terlalu asam, teman-teman. Jadi saya menggunakan air sungai. Nah, kita tuangkan air sungainya. Ya, jangan juga terlalu penuh, teman-teman. Sekiranya cukup saja. Cukup ikan cupangnya berenang, teman-teman. Ya, secukupnya saja. Nah, dan tadi kita akan memilih indukan jantannya. Berarti yang ini ya teman-teman ya, indukan jantannya kita masukin. Kita ambil dulu teman-teman, kita masukin ikannya. Ya, ini multicolor ya teman-teman ya, multicolor Super Galaxy Prime. Jadi kita akan mengawinkan dengan jenis avatar teman-teman. Ini avatar. Ya, green avatar yang tadi indukannya ya. Nah, kita akan kawinkan, kita masukkan jantannya dulu, setelah itu baru kita kawinkan dengan si betinanya. Nah, jadi kita biarkan dia berinteraksi dulu teman-teman. Kita akan tunggu sebentar sampai ikannya itu benar-benar satu sama lain saling mengejar, atau si jantannya lebih agresif ya biasanya ya, akan mengejar betinanya. Kita lihat dulu gimana. Nah, sudah terjadi ya. Biasa betinanya tuh lebih galak juga teman-teman. Kalau betina yang ada telur itu kadang dia terbilang dia agak galakan teman-teman. Jadi menarik si jantan. Nah, jadi begini ya. Ini cara kita proses perkawinannya teman-teman. Jadi banyak teman-teman saya juga menggunakan plastik ya, agar buihnya itu tidak pecah. Kalau di sini saya tidak menggunakan plastik teman-teman. Jadi alami, saya menggunakan hanya menutupi dengan karton. Ya, udah kita kawinkan, kita tutup dengan karton teman-teman. Dan memberikan rongga udara sedikit. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk memelihara cupang itu agar bisa 100% itu berhasil, kita harus memilih indukan yang benar, terutama untuk pemula. Jadi kita membeli ikan cupang itu jangan langsung kita kawinkan teman-teman. Kita piara dulu. Nah, kita piara dulu. Setelah kita piara ikan itu, kita lihat kondisinya. Kalau jantan sering mengeluarkan buih, berarti ikan itu udah siap kawin. Dan kalau ikan jantannya belum mengeluarkan buih, berarti ikan itu masih belum siap kawin teman-teman. Nah, contoh ikan yang tadi tips saya mengawinkannya seperti itu untuk dokumentasi saja. Ya, karena ikan saya memang sudah lama saya piara, dan saya juga ini sih sudah sedikit. Nah, jadi ikan cupang caranya supaya ikan itu banyak burayaknya ya, segera dipisahkan. Nah, jika sudah bertelur, ikan cupangnya sudah bertelur, mengeluarkan telur yang kecil-kecil, kita segera pisahkan betinanya, kita angkat betinanya. Yang kita biarkan betinanya tetap di dalam. Nah, udah itu untuk burayaknya sekitaran 1-2 harian lah ya, tetas dari telur itu jantan itu harus segera diangkat.
jangan kita biarkan jantannya di situ menjaga anaknya, karena ikan cupang itu kanibal teman-teman. Jadi dia akan memakan anakannya. Nah, banyak yang keliru nih tentang tentang mengawinkan ikan cupang nih. Jadi banyak teman saya juga yang katakan, wah bang, ini kenapa sih ikan cupang saya setiap kawinkan jadinya hanya sekitaran 20-an ekor, 30-an ekor, kok kamu jadinya bisa ratusan ekor, 200-an ekor, kok kamu jago sekali, kok satu lubukan bisa 200-an ekor. Karena caranya yang dia nikahkan itu atau dia kawinkan itu salah. Jantannya tidak diangkat pada saat penetasan, dia biarkan 3 hari jantannya di dalam situ, dan sebagian anaknya sudah dimakan sama jantannya. Nah, saya sudah mengawinkan ikan saya tadi, ya. Cara-caranya sudah saya memberitahukan, cara memilih indukan yang benar. Nah, cara untuk melihat telur. Dan pada saat ini kan saya sudah mengawinkan, mungkin sekitaran 3-4 hari, ya dia akan berbuih. Dalam 1 hari dia sudah akan bertelur, ya. Dalam 1 hari akan bertelur. Dan pada saat 1 hari bertelur itu kita langsung angkat indukannya. Indukannya kita angkat, betinanya kita angkat, kita biarkan yang jantan. Yang jantan kira-kira kita perhatikan dalam waktu 1 hari. Nah, setelah bertelur, dan betina kita angkat. Nah, 1 hari itu kita perhatikan dulu. Kita perhatikan telurnya, apa sudah memiliki ekor atau belum. Kalau sudah memiliki ekor kecil, ya burayaknya sudah mulai keluar, jantannya segera kita pisahkan. Dan pada 1 atau 2 hari berilah makan pada burayak, ya. Pada saat dia penetasan itu jangan kita beri makan dulu, sekitaran 1-2 harian baru kita boleh beri makan, karena burayak itu masih ada menyimpan seperti putih-putih itu kantung makanannya, ya. Jadi itu masih ada sumber makanannya. Nah, saya di sini memberi makan burayak saya itu dengan artemia. Nah, dengan saya menetaskan dulu, saya belum beri makan. Dan pada saat saya beri makan itu untuk burayak cukup 1 hari 1 kali, tidak lebih. Nah, dan pada usia sekitaran 3 minggu saya udah memberikan cacing sutra. Nah, di sini cacing sutra sangat berpengaruh untuk ikan cupang, karena untuk keindahan ekornya, untuk memperpanjang ekornya dan menaikkan warna ikan cupang itu tersendiri. Nah, ikan cupang yang sudah kita kawinkan tadi itu tidak boleh diberikan makan kutu air ataupun jentik-jentik. Kita kawinkan ikan cupang itu hanya boleh diberikan makan cacing sutra. Karena kenapa? Kalau kita memberikan jentik-jentik itu akan menggigit telurnya. Nah, jadi kita memberikan makan cukup dengan cacing sutra. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, ini burayak saya 1 lubukan saja itu kurang lebih ada 200 ekoran. Nih, ini usia 3 mingguan. Nih teman-teman ya. Nah, ini usia 3 mingguan ikan cupang saya. Ini jenis multicolor X Avatar Garden. Nah, ini Avatar Garden. Jadi multicolor X Avatar Garden. Nah, ini jadi ini. Nih, banyak nih teman-teman nih. Tuh, banyak teman-teman tuh tengah tuh. Ini saya udah memberikan dia makan cacing sutra tuh. Tuh, penuh tuh. Nah, tuh banyak tuh kan? Ya, banyak kan? Nah, tuh. Nah, ini hasil 3 mingguan. Ini sekitar 200 ekoran kurang lebihnya, teman-teman. Nah, jadi saya nanti akan mendokumentasikan cara-cara merawat ikan cupang itu yang benar. Jadi untuk supaya saya semangat membuat konten-konten video saya mohon teman-teman untuk like, comment, dan subscribe-nya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang ikan hias tercantik. Nah, dunia air ikan hias tercantik akan selalu ada. Jadi saya akan membuat video-video tentang ikan-ikan hias dan cara menernaknya dan cara merawatnya, semuanya tipsnya saya akan memberikan pada teman-teman. Di sini saya cuman yang belum saya
coba menanak itu hanya ikan awarna teman-teman. Jadi ikan awarna itu amat sangat susah teman-teman. Dia membutuhkan kolam yang besar, membutuhkan tempat yang luas untuk menanak ikan awarna. Jadi kalau untuk ikan awarna amat sangat susah teman-teman jadinya ya. Nah, jadi saya akan memberi tip teman-teman untuk cara menanak semua ikan hias. Karena saya juga udah pernah, saya terjun bermain ikan itu kurang lebih hampir 10 tahunan teman-teman. Saya di usia 15-an saya sudah bermain ikan. Nah, sekarang saya usia udah 28 tahun ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan berkomentasikan tip-tip cara merawat ikan, maupun itu ikan mas koki, manfish, koi dan segeranya. Saya akan mengajarkan teman-teman untuk merawatnya, tip-tip untuk menanaknya bagi pemula. Semoga bermanfaat video saya. Nah, jadi saya mohon dukungan teman-teman untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube saya di Ikan Hias Tercantik. Jadi ikan hiasnya 1K4N. Jadi 1K4N. Jadi ikan hias tercantik di channel saya. Ya, sampai jumpa next video selanjutnya. Bye bye.